فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Taib, kita lanjut ke pembahasan bai' atau jual beli berikutnya. Kata Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah, wala yasihu bai'ul mulamasah. Tidak sah jual beli mulamasah. Kayak gimana? Bi an yaqula bi'tuka thawbi hadha ala annaka mata lamastahu fahuwa 'alaika bikadha. Jual beli mulamasah yang dilarang adalah ini mengatakan penjual mengatakan saya jual pakaian saya ini yaitu ala annaka mata lamastahu fahuwa 'alaika bikadha, yaitu kapanpun engkau megang pakaian ini maka bayarnya sekian. Au yaqul, atau dia mengatakan, penjual mengatakan ayyu thawbin lamastahu fahuwa laka bikadha. Baju apapun yang kamu ambil, yang kamu pegang, maka sekian harganya. Ya. Jadi di sini baju yang mana antum terserah, yang penting apapun baju itu uangnya harganya segini. Ya, harganya segini. Padahal bisa jadi yang diambil oleh pembeli itu harganya enggak segitu gitu loh. Jadi bai' mulamasah dulu kita pahami baik-baik. Lams, ya lams itu artinya ngambil atau megang, itu lams. Ya, kalau misalnya penjual mengatakan ayu thawbin talmasuhu fahuwa 'alaika bikadza. Baju apapun yang antum ambil pokoknya sekian harganya. Padahal kan baju kan beragam, varian. Ya, bahannya beda-beda, harganya beda-beda, aslinya begitu. Namun mungkin karena saudara atau karena apa, baik baju manapun antum ambil harganya sekian. Maka ini dikatakan tidak sah jual beli seperti ini. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin, li'annal mushtari qad yalmasu thawban yusawi mi'atan aw yalmasu thawban la yusawi illa 'ashrah. Karena boleh jadi pembeli ini dia ngambil pakaian yang harganya mungkin 100, misalnya 100.000. Tapi boleh jadi dia ngambil pakaian yang sebenarnya harganya itu cuman mungkin berapa puluh ribu doang. Fa fihi jahlun wa gharar. Maka dalam jual beli semacam ini jahil, ketidaktahuan tentang produk, tentang harga, harganya udah paten segitu, tapi produknya enggak jelas apakah standar dengan 100.000 atau enggak, wallahu alam, dan ada gharar. Bahkan dikatakan bahwa yusbihul qimar. Ini seolah-olah seperti perjudian. Maka ketika kita jual terus misal jual parfum, kemudian karena antum tetangga ana bilang, parfum apa aja yang antum ambil harganya 50.000 dah gitu. Ini enggak bisa. Walaupun dalam rangka ana pengen menghormati antum, menghargai antum, tetangga ana yang mau beli mana misal. Lah, beneran Ustaz gitu. Iya 50.000, apa aja terserah antum ambil, tapi satu biji ya, jangan kalau antum ambil semuanya 50.000, enggak. Satu biji aja, antum ambil yang mana? Lalu antum bisa aja ambil parfum yang harganya 15.000. Ya enggak? Atau bisa aja antum ambil parfum yang harganya 300.000. Tapi karena anda udah patokin harga 50.000 sebelumnya, dan manapun yang antum ambil itulah 50.000, padahal harga itu variatif, kualitas beda-beda, ukuran juga beda-beda, maka ini haram, enggak bisa, enggak sah jual beli, enggak sah.
Antum kata tanggana udahlah. Ya, ternyata yang antum ambil harganya 15.000. Ini berarti yang ketipu siapa? Ya antum. Lah kalau misal antum ngambilnya 300.000, yang nyesel siapa? Ya ana. Oh, ana 50.000, antum ngambil 300. Emang antum paling tahu dah cara ngerugiin ana misalnya. 300.000 yang bagus banget itu. Saat ini, ya nyesel gua tadi ngomong 50.000. Tapi gimana udah ngomong. Walaupun udah saling ridho, ini tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Sama kayak misalnya ada kambing, sekumpulan kambing banyak nih. Ya, ini tukang kambing. Ya, bang berapa kambingnya? Ah buat antum lah. Mau yang mana aja terserah. 3 juta lah, yang mana aja terserah. Nggak bisa kayak gini. Nggak bisa, karena harga beda-beda, bentuknya juga ada beda-beda, kemudian timbangannya beda-beda, maka nggak bisa seperti ini, ya. Karena ada jahal dan gharar, nggak jelas yang mana barang aslinya, yang mana barang yang akan dipilih belum pasti, dan juga terjadi ketidakjelasan dari segi takaran dan seterusnya. Ini namanya bai' al-mulamasah, itu tidak sah, tidak sah. Ya, kemudian wal munabadah, dan juga jual beli munabadah. Wala bai'u munabadah ka'an yaqul, begitu juga tidak sah jual beli munabadah, seperti mengatakan ayyu thawbin nabadtahu ilayya ay tarahtahu fa 'alaika bikadza, dengan seperti mengatakan pakaian apa aja yang engkau lempar ke saya maka itulah harga sekian. Ya, sama seperti mirip dengan yang tadi. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mulamasati wal munabadah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW melarang jual beli mulamasah dan jual beli munabadah. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya, dari nabdh itu tarah, lempar. Ya, jadi kalau pembeli bilang ke penjual atau sebaliknya atau bagaimana, misalnya pokoknya kata penjual, kata pembeli ya, pakaian apa aja yang ente kasih ke ana pengen bayarnya cuma 100.000 doang gitu. Ya. Jadi yang milih nanti penjualnya. Nah, penjual akan milih yang paling murah supaya untung. Enggak jelas ini, enggak boleh. Ya. Kecuali bilang gini. Ini bedakan antara pembeli bilang gini, nih, ini yang munabadah nih. Mas, ana mau beli baju, ana punya duit harga 100.000. Pokoknya baju apapun yang antum kasih ke ana pokoknya tetap 100.000 gitu. Mau baju apapun kayak gitu. Ini munabadah namanya. Ya, ana ada modal 100.000. Ana pengen beli baju buat lebaran. Ada di 100.000. Pokoknya yang sampean kasih ke saya apapun itu bajunya, harganya pokoknya saya hargain 100.000. Kira-kira penjual bakal cari yang harga berapa? Di bawah 100.000, pasti gitu. Pengen untung, jadi udah dipatokin dulu harganya dan diserahkan, terserah mau baju apa, yang penting saya bayarnya 100.000. Nah, maka penjualnya akhirnya, ini konsumen kayak gini enak nih. Akhirnya dia pilih yang harganya 60.000. Dicopotin labelnya. Nih bang. Udah ya? Ya udah, makasih bang. Terpisah mereka, jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena ada faktor penipuan juga di sini. Dan juga dipatokin harga ini memunabadah. Ayyu thawbin tarahtahu ilayya fa 'alayya bi kadza kadza. Baju apapun yang kamu kasih ke saya, itu pokoknya saya hargain 100.000. Enggak bisa seperti ini, enggak bisa. Bedakan ini dengan yang kedua. Kedua gini, bang, saya ada duit 100.000. Tolong cariin baju yang harga 100.000. Boleh seperti ini? Kalau ini boleh, jelas. Harga baju yang harganya 100.000, cariin. Dapat? Nah, oke, ini 100.000 nih harganya. Iya, ya udah, akad. Nah, yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh. Ya kayak misalnya antum misal cari kambing ya buat Idul Adha. Antum ke tukang kambing bilang, "Saya ada budget 3 juta."
cariin kambing yang harganya 3 juta. Oh ini Pak, yang ini 3 juta harganya. Oke, taib. Ya udah ana itu aja. Enggak masalah. Tapi kalau misalnya beli kambing ana 3 juta. Pokoknya ini tersaintir lah mau yang mana kambingnya, pokoknya apapun kambing yang ente kasih ke ana harganya 3 juta. Ini enggak boleh. Bisa paham enggak bedanya coba? Hah? Beda kan? Kalau misalnya anda punya 3 juta, kambing apa aja lah yang ente kasih ke ana 3 juta lah. Terserah lah, nih 3 juta dah. Dan yang serahin. Besok anterin ya. Enggak tahu mana kambingnya, beratnya berapa, fotonya gimana, ya. Terus habis itu dibawa besoknya diangkut. Ini belum jelas ya mana kambingnya. Pas dibawa kemudian bisa aja malah biasanya pedagang bakal apalagi antum enggak tahu perkambingan. Dikasih kambing yang masih cempek misalnya atau masih kecil gitu. Lah sih ini kan belum sampai 2 tahun ini belum bisa nih Pak ini untuk dijadikan sebagai korban. Lah, karena waktu itu akadnya kambing apa aja terserah. Yang penting 3 juta. Lah ini saya bandrol 3 juta kata penjualnya. Lagian ngomongnya kayak gitu. Berarti tidak sah ini jual belinya, enggak ada ridho, enggak bisa. Ya, enggak ridho. Itu bai'ul munabadah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah, wa kadza bai'ul hasad. Wa kadza bai'ul hasad. Begitu juga dengan bai' al-hasad. Namanya al-bai' al-hasad. Jadi ada istilah jual beli hasad. Ini ada kemiripan dengan itu. Jual beli hasad itu modelnya juga ada mirip-mirip dengan sebagian dari warung. Sebagian dari warung yang mana ada ketidakjelasan. Di sini hasa itu artinya kerikil asalnya. Ya, jual beli dengan cara melempar kerikil. Ya, seorang penjual berkata misal kepada pembeli, "Ihdhif hasad fa'ala ayyi syai'in taqa fahuwa bikadza kadza" gitu. Lemparlah kerikil ini. Di mana saja kerikil ini jatuh, maka itulah misal batas akhir tanah yang kau beli. Ini contoh asalnya begitu. Ya. Jadi antum mau beli tanah, nih. Ada seorang penjual tanah, dia punya tanah berapa hektar gitu. Kata penjual itu, nih kerikil atau benda nih. Antum lempar sejauh mana itu jatuh, maka itu tanah yang kamu beli dengan harga sekian semuanya. Poin sejauh-jauhnya. Jauh gitu kan, kletek sampai sana. Dah berarti sampai situ ya udah. Berarti tanah antum dari sini sampai sana udah harga sekian. Enggak, ini emang enggak bakal ada kayak gini, enggak bakal, apalagi Bekasi enggak mungkin ya kan. Ya tapi yang semisal ini juga bisa banyak cabang-cabangnya dan akan ada inovasi gitu loh. Enggak mesti tanah. Tapi dulu seperti ini dulunya, makanya disebut jual beli hasad karena dari kerikil tadinya. Ya. Jual beli seperti ini hukumnya haram. Ya, bisa juga bukan enggak mesti tanah sebenarnya. Untung-untungan antum ngambil apa? Ya udah itulah. Kayak misal pemancingan. Ya enggak? Pemancingan. Ya. Itu kan ada gharar di situ. Rata-rata pemancingan kayak gitu. Gimana? Skemanya gimana kalau pemancingan itu? Antum mancing, blok gitu kan? Kemudian harga ditetapannya gimana? Anda enggak pernah mancing, subhanallah. Anda enggak. Gimana ya, kawan? Kan? Berapa tuh? Berapa ya? Ada yang pas udah dapat baru dikiloin. Tapi yang dapat dikiloin kan jarang. Itu kenapa ngapain juga? Itu mendingan beli pasar kalau gitu kan ya. Berarti kan kayak sewa tempat dulu gitu ibaratnya ya. Bayar dulu berapa? Atau sejam ente berapa sejam gitu. Udah kayak rental gitu kan. Enggak tahu berapa harganya. Tanya dah ya. Enggak tahu lah berapa. Pokoknya anggaplah 100.000. Berapa jam gitu. Kan dia diem aja tuh dalam. Ya, ntar mancing. Dapat enggak dapat udah 100.000 gitu loh. Enggak dapat ya udah. Nah, sekarang bisa jadi
pemilik balong itu atau kolam, dia nyuruh ikan-ikannya, ente jangan makan nanti, atau dikasih makan duluan paginya kan, biar kenyang, biar ada pancingan kayak ini. Jadi orang mancing, apa sih, pada kemana ikannya gitu kan? Padahal kelihatan jelas ikannya, tapi nggak mau. Ya, ini gimana? Ini horor, nggak jelas, ini nggak jelas. Nanti dia dapat berapa, kan nggak jelas. Pokoknya ente dapat nggak dapat, bayar 100.000 kan gitu. Ini gimana coba? Tapi bayul hasad ini lebih ke apa? Lebih ke ngambil, ya, berapapun yang ente ambil, ya berapa gitu, udah dapat, ya seperti itulah modelnya, mirip-mirip gitu. Misal dia dapat ikan, banyak tuh, dapat 2 kilo. Dia udah dapat bayar 100.000 tadi. Mungkin nggak matching antara 100.000 dengan 2 kilo ikan ini. Atau dia malah dapat cuman setengah kilo doang ikan kecil, nggak seberapa gitu, bayar 100.000, ya, atas nama sewa tempat, gitu. Padahal untuk bayar ikan sejatinya, maksudnya di situ. Atau bayar 100.000, dia dapat ikan banyak banget, bisa malah dia pulang bawa sekarung itu ikan. Pasti pihak pemancing nggak terima, balikin nggak ikan gua, gitu. 100.000 segitu, kiloin. Nah ini kan tuh lihat, akan terjadi gharar juga, permusuhan di sini. Nah ini bai'ul hasad ini dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang oleh Nabi jual seperti ini, dan termasuk jual beli jahiliyah. Sekarang kalau misalnya kayak di game zone atau misal itu yang ada kotak gini, terus nanti bayar koin, plek koin gitu kan, terus dia main ini nanti ngambil boneka atau apa gitu. Terus kehalang, jatuh, gagal, ya kan? Bayarnya berapa? Tapi yang penting dapat apa enggak? Enggak dapat, gagal, bayar lagi. Subhanallah. Yang seperti ini tidak sah dan tidak boleh. Bahkan dikhawatirkan bisa masuk dalam perjudian kalau misalnya dia rugi, ya. Bisa masuk dalam perjudian. Tapi kalau misalnya ini ada permasalahan yang diangkat oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bagus. Fi ba'did dakakin kullu syai' bi 5 riyalat. Ada beberapa toko yang menjual serba 5 rial. Kalau sekarang serba 35.000 dekat Wibawa Mukti ada. Serba 50.000. Ya. Apakah ini termasuk bai' al-hasad? Nah itu, ayo. Ya. Maka jawabannya la, enggak. Ya. Kenapa? Li'annahu lan yashtariya illa wa qad ulima ma arad. Karena orang yang datang enggak bakal dia beli kecuali telah diketahui apa yang dia inginkan, ya enggak? Antum ke toko-toko pakaian yang katanya serba 35.000. Oke, semua 35.000 tuh. Ada juga sih yang 50.000, tapi kan jelas harganya. Dan antum milih, di situ boleh milih gak? Boleh milih. Nih bang, ini baju. Jelas harganya, muayyan tertentu barangnya, jelas semuanya selesai. Boleh seperti ini? Boleh. Serba 35.000 ini bukan bai'ul hasad, karena ini hanya sebagai strategi marketing yang menunjukkan di situ harganya segitu gitu loh. Dan ketika antum beli, nggak diacak, melainkan antum boleh milih, terserah antum. Maka ini nggak masalah. Ini nggak masalah. Beda dengan yang pemancingan tadi, serba 100.000, dapat belum tentu. Giliran dapat banyak, ditagih lagi. Nah ini nggak jelas, ini nggak boleh bai'ul hasad seperti ini. Tapi yang tadi serba sekian boleh. Nah kalau misalnya ternyata ada tipuan serba makanan misalnya, makanan berapa serba berapa? Ada nggak makanan yang serba-serba ituan? Serba berapa? Serba 3.000 gitu. Apa sih? Betul? Kalau memang benar segitu rata-rata harganya nggak masalah, wajar. Walaupun misal ada yang di atas itu harganya beda, itu nggak masalah. Cuman bukan itu dominan. Tetap yang serba sekian, serba 5.000 ini yang dominan, itu nggak masalah. Tapi kalau tulisannya serba 5.000, ternyata 5.000 itu cuman citos doang, sisanya semuanya itu 10.000. Ini nggak boleh. Ini ada khidah dan tipuan, bohong.
Kan serba itu kan secara urf kita kan artinya rata-rata gitu loh, rata-rata segitu gitu. Tapi ternyata enggak. Nah, ini enggak boleh. Ya. Bagaimana kalau misalnya strategi marketingnya gitu, restoran kemudian dimulai dari harga 2.000 misalnya atau 3.000. Boleh enggak tuh? Hah? Ya boleh-boleh aja ya, dia karena kan wajar ya, dimulai dari harga 3.000 pas datang ke dalam ternyata teh manis anget pula nggak pakai es 3.000 ya subhanallah 3.000 nggak pakai es gitu misalnya ya sebenarnya itu wajar aja kalau zaman sekarang sih cuman ternyata dimulai dari 3.000 ini dari situ dan itu bener sih sebenarnya pas lihat yang lainnya domplang semua 10.000 20.000 ya oke. Tapi ini sah nggak jual belinya kau? Sah jual belinya selama apa? Diberitahu kalau harga lainnya tuh segini. Adapun kalau misalnya dari awal dimulai dari 3.000 atau serba 5.000 dan nggak dikasih tahu, udah ambil prasmanan, sok ambil prasmanan. Nggak ada harganya berapa, nggak jelas berapa harganya. Tapi orang-orang itu sudah terbius bahwasanya oh ini harganya serba sekian, maka ini penipuan. Ini ada masuk dalam gharar juga dan penipuan juga. Penipuan di mana? Penipuan di skema awalnya itu menghipnotis orang-orang supaya berpemahaman di sini serba sekian, padahal jauh-jauh beda jauh. Ini bahaya, ini nggak boleh. Pemerintah itu harus menertibkan yang seperti ini, ya kasihan ya orang-orang. Tapi selama memang harganya sesuai dengan uruf, maka itu nggak apa-apa. Makanya kalau ke warteg, antum tahu nggak harganya awal? Nggak tahu, tapi karena urufnya berlaku seperti itu dan harga wajar, maka nggak masalah. Kecuali kalau wartegnya antum nggak dikasih tahu harganya, antum makan dikiranya seperti warteg lainnya. Ya, ini yang lainnya kan warteg bahari gitu kan. Ini warteg samawi misalnya, ya. Karena kalau bahari kan laut, samawi kan langit. Orang kan nggak tahu ya bentuknya sama kayak warteg biasa tapi samawi. Terus ternyata harganya melejit pas berapa mbak? 200.000 pak, kaget bisa. Kok 200.000 biasanya segini saya nggak sampai 20.000. Oh itu bahari laut, ini samawi langit gitu. Nggak bisa, ini nggak bisa. Dia boleh mengadu ke polisi atau merasa ditipu. Ya Allah seperti itu. Taib. Sampai sini ada pertanyaan nggak, ikhwan? Iya Pak Fajar. All you can eat. Iya itu nggak boleh itu. Iya itu gharar. Itu nggak boleh. All you can eat itu restoran yang tidak boleh. Ada gharar di situ nggak jelas dan bisa antum rugi, bisa dia untung dan seterusnya. All you can eat nggak bisa. Kecuali kalau misalnya all you can eat ini gini loh. Kadang all you can eat ini gini. Dia merupakan hukum tabi' ikutan, bukan independen. Maka dikatakan oleh ulama ada hukum yathbutu tabi'an ma la yathbutu matbu'an. Sesuatu yang ikutan kadang-kadang hukumnya tegak, tapi kalau dia independen yathbutu tabi'an ma la yathbutu mustaqillan. Kalau dia independen, akad sendiri itu tidak sah, tapi kalau dia cuma ikutan sah. Misal antum beli tiket bis. Udah paham maksudnya di sini? Kan nanti kan ada di rest area prasmanan nih enggak? Masih ada enggak gitu? Ya pokoknya gitulah ya. Antum bis yang super eksklusif lah pokoknya. Itu biasanya prasmanannya lebih bagus tuh daripada yang eksklusif biasa. Sekarang kan semua bis kan ber-AC. Ya kan? Yang peraturan daerah kayak gitu. Nah, antum beli misalnya Agramas misalnya. Antum mau ke Jawa Tengah, Agramas. Nanti di rest area di Jawa Barat di mana gitu. Ini yang versi supernya nih, kelas super. Nanti ada transparan. Lihat, di situ ada apa namanya? Kupon makanan kan? Iya. Apakah tertera di situ menu harga? Melainkan kan antum bayar misal 400.000. 400.000 ini kan udah semua fasilitas. Bis, perjalanan, keamanan, kemudian juga makanan, snack dan juga nanti makan di rest area. Ketika sampai rest area,
maka tersedia untuk kelas super eksklusif ini, eksekutif ini, ada beberapa macam ini. Antum bebas mau makan yang mana. Lah ini kan termasuk all you can eat juga secara makna. Tapi karena ini ikutan dengan apa? Dengan akad traveling, akad jasa transport ikutan, maka tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau misalnya bukan ikutan melainkan independen, tersendiri, misal antum beli kelas eksklusif biasa, eksekutif biasa. Memang dapat makanan ya, tapi antum pengen ke restoran aja lah. Karena banyak duit gitu kan. Ya, maka antum enggak mau pakai kupon antum. Antum pengen beli sendiri. Ada restoran di dekat rest area situ, itu restoran all you can eat. Pokoknya bayar 50.000, fadol makan apa aja. Kalau ini bukan termasuk bagian dari tiket, bukan. Ini antum inisiatif sendiri beli di restoran sendiri. Pertanyaannya, sah nggak ini jual beli? Nggak sah. Bisa paham nggak bedanya, ikhwan? Jadi yathbutu maka natabi'an ma la yathbutu mustaqillan. Kalau independen itu tidak sah, tapi kalau cuma ikutan dengan akad lain maka itu bisa sah. Begitu. Jadi bisa-bisa untuk pakai kelas apa, naik bis, terus kemudian dapat makanan prasmanan, fadhal antum ambil, terserah antum. Karena ini tidak independen akadnya, melainkan dia akad ikutan gitu loh. Enggak masalah insyaallah. Begitu ya. Jadi restoran all you can eat itu tidak boleh dan haram karena ada gharar yang jelas. Ya begitu. Wallahu a'lam. Oke? Pak Agung, fadhal. Dikenakan biaya perawatan belum, itu boleh, bahkan memang harus. Biaya perawatan boleh, bahkan memang harus. Tapi harga awal tetap. Nah, sekarang dia belinya kapan? Misalnya kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita kan kurban Dzulhijjah 10. Nah, antum belinya tanggal 20 Dzulqa'dah. Misalnya 20 Dzulqa'dah, berarti sekitar 20 hari sebelum kurban. Antum beli saat itu berapa? 3 juta plek. Terus biaya perawatan dirawat oleh orang sana misalnya. Ya udah, berapa biaya perawatannya? Adapun ketika tanggal 10 Dzulhijjah ternyata dia makin gemuk, itu enggak ada masalah. Karena apa? Akad sudah finish, akad sudah selesai di tanggal 20 Dzulqa'dah itu. Sejak tanggal 20 Dzulqa'dah itu kan punya antum tuh kambing. Cuman antum nitip dulu sama orang itu gitu kan. Maka biaya perawatan enggak masalah. Ya, selama dia amanah insyaallah enggak masalah. Yang enggak boleh adalah antum belum jelas nih tanggal 20 antum bilang ana pesen ya 20 gitu. Ana pesen ya nih tanggal 20 ana pesen ya 3 juta gitu. Ya. Antum kasih uang perawatan, sok gitu. Nah, antum baru mau beli nanti tanggal 9 dengan harga tanggal 20. Maka ini enggak bisa, harus ada akad baru. Karena apa? Karena kilonya besar kemungkinan berbeda gitu loh. Tapi kalau antum tanggal 20 sudah beli fix, udah saya beli ini sekian gitu. Maka insyaallah itu sudah menjadi milik antum. Antum tinggal bayar perawatan aja dan terus aja kemudian ya sampai Idul Adha. Seperti itu Pak Agung. Ada yang kurang? Cukup. Fadhal. Restoran apa Pak? Ada yang kayak gitu. Ada. Lebih afdol bayar dulu sebenarnya, atau lebih afdol bayar dulu atau yang bayar nanti tapi harga jelas, itu lebih afdol. Itu lebih selamat. Cuman uruf yang berlaku itu enggak semuanya begitu. Uruf itu ada kearifan lokal, Pak. Gini, warteg, ya kan, masakan Padang dan semisalnya. Rata-rata kan secara tradisional kita itu ya wis makan dulu lah, gitulah.
Nah, selama harga yang dipatok nanti ketika pembayaran harganya harga standar warteg dan masakan Padang, maka ini yang sesuai dengan urf kearifan lokal dan mindset kita rata-rata, maka itu insya Allah sah. Memang ada gharar di situ. Gharar itu yaitu ketidakjelasan harga masing-masing. Tetapi ini gharar yang sifatnya sedikit dan tidak masalah insya Allah. Gitu. Adapun kalau ghararnya besar, ketidakjelasannya besar, misal kayak tadi wartegnya warteg Samawi, padahal kita nganggap ini warteg biasa, ternyata tinggi harganya, maka ini nggak boleh, karena tidak sesuai dengan umumnya mindset orang. Kecuali kalau dari awal dia udah memberikan warning, Pak, warning Pak, ini warteg Samawi, harga sama, tinggi langit. Udah dibahas gitu, nah itu ya konsekuensinya dia harus itu. Tapi ini bisa aja tidak sah, khawatir tidak sah. Sebutin harganya. Anda pernah waktu pergi ke daerah ke Senopati, Jakarta Selatan, ya. Itu Anda lewat, itu kan daerah Blok M, Mampang, itu kan lewat gang-gang, itu kan gang-gang jalannya segini-segini doang, jalan-jalan biasa. Itu banyak rumah-rumah yang merupakan kantor orang-orang. Nah, suatu ketika ada iseng pengen beli ketoprak gitu kan, ketoprak atau gado-gado gitu, pengen makan sebelum kajian jam 11, setengah 12 lah, atau jam 11. Ana duduk di situ, bang beli bang satu bang, di sini bang. Bentar Pak, ini ketoprak ini Ana lupa namanya apa tuh, ketoprak legendaris gitu. Ini ketoprak ini loh, harga satunya 50.000 loh. Kaget kan, 50.000. Beneran bang, ketoprak beneran. Oke dah, anak tertantang kan. Ya nggak mau anak kelihatan miskin di mata dia kan. Tertantang anak. Tapi ini udah benar orang ini. Benernya apa? Ini baru nih ketoprak Samawi ini namanya. Nah dia udah ngasih tahu harganya. Dan Anda ridho, jadilah akad. Iya, Anda bahkan sampai beli 2 loh. Ya pengen pamerin ke orang tua Anda, pengen tahu gimana rasanya. Ternyata itu terakhir kali aja lah udah. Ya ternyata ketoprak empok fulanah itu lebih afdol daripada dia gitu kan. Tapi memang mahal dan memang banyak yang beli ternyata. GoFood-nya ada, itu boleh nggak? Boleh. Karena harganya jelas dia. Walaupun di atas rata-rata. Ana lupa nama ketopraknya apa? Bukan Samawi, bukan, itu buatan Ana. Itu boleh, Pak. Kalau kayak antum misalnya ke warteg, ya, misalnya ini kita ke atas, ke Bagol atas nih, ya kan? Kan di pertigaan nih, Jalan Wibawa Mukti, bagian kanan itu kan ada sekarang seafood kalau nggak salah ya. Tadi kan ayam-ayam atau apa tuh, itu kan kita kadang itu makan dulu ya, atau itu bayar dulu ya. Oh itu bayar dulu, kalau bayar dulu nggak masalah, itu bayar dulu nggak masalah. Tapi kalau di tempat lain makan dulu, misalnya kayak bakso di Wibawa Mukti ada pertigaan tuh bakso tuh. Ya enggak, yang belum lama tuh. Tapi terkenal. Ramai terus tuh. Dari seberang Indomaret, Pak. Wibawa Mukti sana, pertigaan seberang Indomaret. Seberangnya. Itu kan antum makan dulu tuh. Ramai makan dulu. Bayar kapan? Nanti. Antum makan bakso, aqua, teh manis. Ngerti enggak harganya berapa? Enggak ngerti. Tapi kemudian ketika bayar, oh harganya sekian. Bayar nanti, sejam kemudian bayar setelah makan. Selama itu harga sesuai standar urf, maka nggak masalah. Nggak masalah. Apalagi kalau udah ada menunya dan harganya lebih nggak masalah lagi. Gitu loh. Kalau antum ke rest area atau ke tempat, namanya juga bandara, namanya juga rest area, harga pasti lebih tinggi dong. Misalnya gitu. Maka ketika emang urfnya segitu dia rest area dan bandara, ya udah nggak masalah. Di bandara misalnya, antum udah makan, ternyata harganya melejit. Apa-apaan ini, saya merasa ditipu, gitu Anda bilang. Kalau antum di restoran Korea gitu, saya merasa ditipu. Perasaan makan ketoprak Korea kayak gini, kayak saya biasa di wahana 10.000, di sini kok bisa 50.000, saya ditipu sini. Protes aja, ntar juga ditahan antum, ya kan? Karena uruf yang berlaku adalah di tempat rekreasi, di bandara dan semisalnya, harganya memang naik gitu loh. Maka harus disesuaikan. Maka ini nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Kecuali kalau misalnya terjadi ghaban yang tinggi. Ghaban itu, yaitu antum ditipu dengan harga
yang tidak sesuai standar uruf ketika itu. Ya begitu, wallahu alam. Ya seperti itu. Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.